hari ini Bali mengalami blackout. Sepanjang jalan yang kita lewati di jalan bypass ini hampir semuanya itu mati lampu, kecuali tadi waktu lewat di sekitaran KFC McD ya. Bali ini jam segini sampai nggak ada lagi. Hai teman cerita, ketemu lagi bareng gua Reno Raditya di vlog gua seperti biasa. Dan kali ini gua mau mengabarkan sesuatu nih. Ini satu kejadian yang selama gua tinggal di Bali sih nggak pernah ya. Maksudnya mati lampu pun mungkin iya, tapi nggak yang satu Bali juga gitu kan. Dan hari ini Bali mengalami blackout. Jadi Pulau Dewata betul-betul lumpuh total listriknya. Ini gua nggak tahu karena gue posisi tinggal di daerah Jimbaran dan gue menuju ke Kuta, jadi sepanjang jalan itu ternyata memang lampu mati. Terus lagi ini udah di jam 5, sekarang sudah jam 8:20. Dan tadi dengar-dengar katanya ada jaringan bawah tanah di jaringan listrik kabel di Laut Jawa gitu ya, yang mengalami kerusakan, dan PLN juga sementara masih melakukan investigasi terhadap hal itu. Nanti kita lihat lagi seperti apa update-nya. Dan gue juga akan link ke beberapa wilayah-wilayah yang ada di sekitaran Jimbaran Kuta, kira-kira kondisinya seperti apa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen vlog gue Reno Raditya. Nah teman-teman, ini gue posisinya di jalan bypass di pertigaan Kedonganan ya. Untuk areanya sendiri di sini sama di tempat gue di Perigading sana, di dekat-dekat GWK mati lampu juga. Cuman untuk traffic lightnya tetap nyala gitu ya. Dan tadi gue lewat di Jalan Udayana juga, McD, KFC, daerah situ hidup, cuman daerah situ tok gitu. Tapi kalau yang daerah atasnya itu mati lampu semua. Nah, gue nggak tahu nih kalau untuk daerah Kuta. Maksudnya ini ada situasi atau tempat-tempat yang memang lampunya nyala, tapi ada juga yang betul-betul blackout mati gitu. Dan macetnya luar biasa cuy. Gue nggak tahu ini orang-orang pada keluar rumah, mungkin ada yang mengungsi ke hotel dan lain-lain. Dan kalau hotel sih so far sih tetap nyala karena mereka punya genset gitu kan untuk kelistrikan. Tapi kalau yang rumah penduduk kan memang kalau kita di Bali itu jarang mengalami yang namanya mati lampu. Jadi hanya 1-2 orang aja yang memang di rumah itu ada backup listrik. Misalnya panel ini apa namanya, panel surya atau menggunakan genset. Sepanjang jalan yang kita lewati di jalan bypass ini hampir semuanya itu mati lampu, kecuali tadi waktu lewat di sekitaran KFC McD ya, Udayana yang di bawah, jalan Udayana ya, daerah bawahnya lampunya tetap nyala kalau daerah sana. Cuman pas keluar bypass, mulai dari lampu merah sampai ini kita udah mau masuk di underpass Ngurah Rai yang dekat bandara, sama kondisinya juga mati lampu. Dan ruas jalan yang menuju ke bandara tuh stuck malah di sana, macet. Ini tumben-tumbenan seperti ini biasanya tuh langsung dengan penanganan gitu kan, maksudnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya ini juga kalau kita lihat beberapa waktu lalu kan di Spanyol kalau nggak salah, ada 3 negara kalau yang mengalami dampak mati lampu itu sendiri karena kondisi alam ya. Nah kalau ini sendiri katanya jaringan listrik bawah laut yang ada di Laut Jawa mengalami kerusakan, dan sementara PLN juga sedang melakukan investigasi. Nah kalau kita ngobrolin soal mati lampu gitu ya di Bali sendiri, gue 9 tahun tinggal di Bali, hampir jarang mengalami yang namanya mati lampu, ataupun gak pernah yang namanya ada pemadaman bergilir gitu ya, seperti di daerah-daerah lain.
kebanyakan kalaupun misalnya ada pemadaman itu karena ada kerusakan, entah misalnya ada gardu yang tersambar petir atau kabel yang putus dan segala macem. Dan itu momennya juga jarang-jarang banget gitu frekuensinya. Tapi kalau yang sampai begitu mati tiba-tiba satu Bali dan itu berjam-jam, waduh, kita juga shock. Gua shock, termasuk tetangga-tetangga gue, kita yang tinggal di Bali semuanya shock karena kebanyakan orang di Bali itu tidak memprepare memiliki genset sebagai alternatif untuk ketika mati lampu gitu. Nah akhirnya ini juga membuat kepanikan di warga Bali sendiri, bahkan katanya sampai gue lihat di media sosial tuh sampai yang borong ini genset. Satu Bali beli genset semua. Sampai nggak ada lagi. Sampai ke dalam genset semua. Sampai orang beli minyak tuh. Stasiun lampu. Semua nyari genset, orang beli genset. Hampir sama dengan beberapa tempat yang ada di daerah selatan ya, utamanya di Kabupaten Badung, di sekitaran Jimbaran, Nusa Dua, terus di daerah Kuta juga. Nah termasuk Jalan Raya Legian itu terkena imbas dari mati listrik atau blackout ini sendiri, karena hampir sepanjang jalan ketika gua lewat itu beberapa tempat usaha misalnya resto, cafe itu betul-betul mati. Meskipun ada beberapa yang tetap nyala, entah itu menggunakan genset atau seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas mostly kalau di Jalan Raya Legian itu hampir semuanya mati, dan toko-toko yang ada di sekitaran Jalan Raya Legian yang biasanya di jam 9 jam 10 buka itu memilih untuk menutup toko gitu ya, lebih awal dari biasanya. Dan gue lewat di Jalan Raya Legian ini sekitar pukul 9 lewat, hampir jam 10 malam, dan situasinya itu seperti ini. Dan keramaian itu hanya terlihat di sekitaran Hotel The One, karena memang seperti yang kita tahu kalau fasilitas hotel itu juga tetap diberi keutamaan lah, maksudnya prioritas lah dari PLN sendiri untuk mendapatkan pasokan listrik, entah mungkin dari pihak hotel sendiri menggunakan genset. Nah kalau di tempat-tempat lain tuh sekitarannya tuh hampir semua mati lampu, kecuali juga ada keramaian juga kalau di Jalan Raya Legian ini, tepatnya tuh di area Monumen Bom Bali gitu ya, sekitaran Indomaret, terus ada Sky Garden juga di situ. Kalau di situ ya seperti biasa pasti akan selalu rame. Berbeda situasi dengan yang ada di Jalan Raya Legian. Kalau di Jalan Raya Pantai Kuta sih sepanjang jalan itu mulai dari Hard Rock, pintu gerbang utama Pantai Kuta, sampai di Mall Bicok sampai ke ujung gitu ya Jalan Pantai Kuta. Terlihat aman sih kalau sepenglihatan gua gitu ya, karena memang mungkin karena area ini pusat pariwisata, objek wisata, dan para wisatawan pasti berkumpul di sini, dan sepanjang jalan juga memang pusat niaga dan fasilitas publik seperti hotel, terus ada mall juga, pertokoan, resto, dan lain-lain. Jadi mungkin ini menjadi salah satu tempat yang untuk diprioritaskan mendapatkan pasokan listrik. Selain itu juga rumah sakit di daerah Udayana tuh kan ada dua rumah sakit, ada rumah sakit Jimbaran dan juga rumah sakit Udayana. Listrik di daerah situ juga tetap nyala pada saat gua lewat di jam setengah 8 ya. Dan tempat-tempat vital sih memang harus mendapatkan pasokan listrik, utamanya rumah sakit gitu. Terus kalau yang pemukiman setelah beberapa jam kemudian gue juga baru merasakan nyala lampu. Gue nggak tahu kalau di rumah gue sendiri itu jam berapa baru nyala lampu, tapi begitu gue datang hampir jam 12 malam memang kondisinya lampu di daerah Puri Gading sendiri udah nyala. Jadi saat ini gue ada di daerah bypass. Jadi jalur ke sini itu menuju ke Nusa Dua, sementara di sana itu daerah Kute ya. Daerah underpass ini ya, Dewa Ruci gitu ya. Mall Bali Galeria, Seminyak, dan lain-lain. Tadi gue lihat di sini banyak manusia, orang-orang yang mungkin karena di rumah mati lampu dan nyari listrik buat nyarger handphone, itu banyak banget yang bertebaran di sini nongkrong sambil nungguin lampu nyala. Tapi gue nggak tahu nih,
kalau dari pantauan yang gue lihat di Instagram, katanya Instagramnya PLN ini pasokan listriknya sudah pulih. Tapi belum bisa gue pastiin apakah untuk listrik di rumah itu udah on juga gitu seperti tempat-tempat lain. Kalau di sini memang pada saat gue datang tadi sekitar jam 7:30, jam 7-an, ini memang nyala gitu, karena yang gue lihat sendiri di Instagram memang untuk kawasan bisnis, hotel, rumah sakit dan lain-lain tuh diusahakan menjadi prioritas gitu, listrik tetap dinyalakan. Hanya saja untuk daerah pemukiman itu beberapa dimatikan, termasuk area rumah gue gitu. Tadi seperti yang gue bilang tadi, dari jam 5 tadi lampu di Bali itu, lampu utamanya di Pulau Bali padam semua ya. Yang kemudian berangsur-angsur karena ada perbaikan sekitaran jam 7 ada beberapa wilayah yang nyala, misalnya di sekitaran rumah sakit Udayana, terus juga daerah perhotelan bisnis, pokoknya daerah niaga. Hanya saja tadi kita lewat di Jalan Raya Legian tuh lampu juga masih tetap mati. Cuman kalau yang di Jalan Pantai Kute lampunya nyala. Terus ada juga beberapa daerah sekitarannya itu lampunya mati, cuman lampu jalannya hidup karena memang ada beberapa lampu jalan yang menggunakan tenaga matahari gitu ya, tenaga surya. Jadi itu kondisinya kalau Bali mati lampu sebentar aja itu udah pusing kemana-mana gitu kan, apalagi kalau sampai berjam-jam. Jam 5 ini sudah jam 11, sudah sekitar 6 jam. Sebenarnya kalau dibilang ngenes banget gitu kan, karena ya nggak mungkin juga kita bertahan di rumah dalam kondisi pengap dan segala macam tanpa AC dan kipas angin, karena tahu sendiri kondisi Bali itu panasnya dan pengapnya luar biasa kalau malam. Jadi banyak yang memilih keluar rumah mencari tempat-tempat, ada yang ke hotel, ada yang mungkin numpang ngadem sambil nyarjar di cafe shop atau di minimarket seperti Indomaret ini. Kalau Indomaret ini memang Indomaret terbesar yang ada di sekitaran bypass. Nanti kita lihat, ini gua abis ini mau langsung ke rumah. Kira-kira apakah lampu di tempat gua udah nyala? Meskipun tadinya waktu lewat di Jalan Udayana gitu ya, pas melewati kampus di daerah drive-thru ATM drive-thru BNI gitu kan, ternyata banyak rumah di situ dalam kondisi masih dalam keadaan mati lampu gitu. Nah, sebenarnya udah cukup was-was, apalagi udah hampir jam 12. Kalau misalnya masih mati lampu agak ribet nih kalau mau tidur. Bakalan pengap banget. Ternyata pada saat gua nyampe di Puri Gading, alhamdulillah semuanya aman, lampu udah nyala. Kita sudah capek juga keliling-keliling dan siap-siap untuk beristirahat sih sebenarnya, dan semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Jadi teman-teman, akhirnya kurang lebih ya mungkin sekitar 5 jaman, 5-6 jaman lampu di Bali itu mati gitu ya. Hampir semua daerah Bali itu pukul rata, kecuali di beberapa tempat yang kayak sarana vital gitu ya, seperti rumah sakit, hotel, pusat-pusat niaga itu tetap menyala lampunya. Sementara kalau di daerah pemukiman kebanyakan itu memang blackout. Tapi yang jam 5 itu pas mati lampu awal itu rata semua mati. Cuman berangsur-angsur setiap jamnya itu ada yang kemudian mulai dinyalakan, dan akhirnya gue nggak tahu kalau daerah sini sendiri itu jam berapa. Tapi yang jelas sampai jam 10 malam itu gue di daerah Kute, di jalan Sunset Road sampai ke jalan bypass itu masih kebanyakan mati. Bahkan tadi dekat Udayana gue naik ke sini itu sekitar jam 11-an itu pada saat di sekitaran rumah sakit memang nyala, cuman kalau di dekat ATM drive-thru itu kebanyakan rumah-rumah masih pada mati. Entah itu karena mungkin memang di situ kebanyakannya kan warung dan toko gitu ya, yang sudah tutup mungkin dari sore dan lampunya nggak dinyalain. Dan sampai di rumah alhamdulillah lampu sudah nyala. Semoga kejadian ini nggak terulang lagi, karena jujur kalau misalnya lampu mati segala sesuatunya itu akan susah. Karena kalau gue sendiri itu di rumah sangat membutuhkan listrik, apalagi kalau listrik mati artinya air juga mati. Memang secara PDAM sendiri memang nggak lancar gitu. Jadi kita membuat penampungan kayak semacam bunker gitu, yang kemudian untuk penggunaan air dari bunker itu sendiri kita membutuhkan dinamo pompa gitu ya, pompa dinamo yang notabene untuk mengoperasikannya menggunakan listrik.
Nah, kalau listriknya mati, gimana ceritanya kita mau mandi ketika buang air dan lain-lain? Aduh. Oke, cukup sekian ini. Jadi sekian untuk info gua tentang kondisi balik pada saat blackout di hari ini yang notabene juga cukup menggemparkan. Yang pasti jangan lupa subscribe, komen, dan share. Dan dari gua Reno Raditya pamit. Sampai jumpa di vlog gua berikutnya. Bye bye.